5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 6, lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Subtema 3, lingkungan sekolahku, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan sekolah Beni, Udin, dan Lani berikut ini. Wah, sekolahnya sangat bersih ya adik-adik. Bagaimana dengan sekolah kalian? Kebersihan lingkungan sekolah bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan loh. Kebersihan lingkungan sekolah itu menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Semua warga sekolah itu siapa saja Kak Citra? Ya siswa, ya guru, ya kepala sekolah, ya penjaga atau petugas kebersihan. Nah adik-adik semua warga sekolah harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Semua warga sekolah harus memiliki persatuan dalam menjaga lingkungan sekolah. Nah, memiliki rasa persatuan ini adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Adik-adik, apakah adik-adik masih ingat bunyi dari sila ketiga Pancasila? Ya, bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Adik-adik, kita lihat di sini. Mari kita ingat kembali, apa sih lambang dari sila ketiga? Coba adik-adik temukan lambang dari sila ketiga. Ya, ini adalah lambang sila ketiga. Nah, sila ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin. Sebagai warga sekolah, kita harus bekerja sama adik-adik. Kita harus bekerja sama menjaga kebersihan. Guru selalu memerintahkan kita untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kita harus menanggapi perintah tersebut dengan santun. Nah adik-adik tentunya kalian masih ingat ya bahwa kalimat perintah itu kalimat yang diungkapkan atau diucapkan saat kita meminta orang lain melakukan sesuatu. Nah adik-adik, kalau ada orang lain memerintah kalian, kalian itu harus menanggapi. Nah, bagaimana cara yang baik dalam menanggapi suatu perintah? Nah, adik-adik di sini coba perhatikan cara murid di bawah ini menanggapi perintah gurunya. Nah, di sini ya. Yang pertama, Bu Guru berkata, "Dayu, bersihkan papan tulisnya ya." Nah, di sini Bu Guru memerintahkan Dayu untuk membersihkan papan tulisnya. Lalu Dayu harus menanggapi adik-adik. Nah, tanggapan Dayu seperti ini. "Ya Bu, segera saya laksanakan." Contoh berikutnya adik-adik. Bu Guru berkata, "Edo, jangan lupa bersihkan bekas pekerjaanmu." Ini kalimat perintah yang diucapkan Bu Guru. Lalu tanggapan Edo adalah, "Siap Bu." Nah, ini tanggapannya Edo. Contoh berikutnya. "Dan kamu Beni, bersihkan sampah di bawah mejamu." Perintah Bu Guru kepada Beni. Lalu Beni memberi tanggapan apa ya? Ya, tanggapan Beni seperti ini. "Baik Bu Guru." Nah adik-adik ketika kalian diperintah oleh orang lain, entah guru atau orang tua, kalian harus menanggapinya dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan adik-adik. Nah, begitulah cara yang baik menanggapi suatu perintah. Apalagi jika yang memerintah itu orang tua kita. Kita harus menanggapinya dengan santun. Biasakanlah adik-adik menanggapi perintah siapapun dengan santun.
Adik-adik, kamu sudah tahu ya bagaimana cara menanggapi perintah. Nah, sekarang kita akan menyusun kata-kata berikut ini menjadi kalimat perintah. Setelah disusun, kita akan membuat kalimat tanggapannya. Yang pertama nih adik-adik, ada kata-kata yang diacak seperti ini. Sampah pada buanglah tempatnya Ani. Kira-kira kalimat perintah yang sesuai disusunnya bagaimana ya? Ya, begini adik-adik. Ani, buanglah sampah pada tempatnya. Lalu yang kedua adik-adik, ada kata sapulah, bersih sampai sekolah halaman. Menurut adik-adik, kalau disusun menjadi kalimat perintah yang baik dan benar bagaimana ya? Ya, sapulah halaman sekolah sampai bersih. Yang ketiga adik-adik, ada kata sepatumu, rak letakkan Beni di. Bagaimana ya kalimat perintah yang sesuai nih adik-adik kalau disusun dengan benar? Ya, Beni letakkan sepatumu di rak, ya seperti itu. Yang keempat, rapikan selesai mejamu kembali bekerja. Kira-kira bagaimana ya kata-kata ini disusun menjadi kalimat perintah? Ya, rapikan kembali mejamu selesai bekerja. Nah, adik-adik, di sini kita sudah menyusunnya menjadi kalimat perintah. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menanggapinya adik-adik. Yang pertama, kalimat perintahnya tadi adalah Ani, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, tanggapannya bagaimana ya si Ani ini? Nah, Ani bisa menanggapi begini. Baik Bu, saya akan buang sampah pada tempatnya. Lalu kalimat perintah yang kedua, sapulah halaman sekolah sampai bersih. Kira-kira tanggapannya bagaimana adik-adik? Coba kalian tanggapi kalimat perintah ini. Oke, bisa seperti ini adik-adik. Baik Pak Guru, bisa. Siap Pak Guru juga bisa. Lalu yang ketiga, Beni letakkan sepatumu di rak. Bagaimana ya tanggapannya? Nah, bisa seperti ini. Baik Bu, saya letakkan sepatunya di rak sepatu. Lalu kalimat perintah yang keempat, rapikan kembali mejamu selesai bekerja. Nah, tanggapannya bisa baik Pak Guru. Bisa ya adik-adik ya membuat kalimat perintah ya, lalu memberi tanggapan dari kalimat perintah tersebut. Adik-adik, guru memerintahkan murid-murid untuk mengumpulkan sampah. Sampah yang dikumpulkan adalah sampah yang dapat didaur ulang adik-adik. Misalnya ada sampah plastik, kaleng, kertas, atau kardus. Nah, sampah-sampah tersebut mempunyai berat yang berbeda. Berat sampah itu dapat diukur loh adik-adik menggunakan timbangan sederhana. Kok timbangan sederhana itu bagaimana ya? Yuk kita perhatikan. Ayo kita mengukur berat menggunakan timbangan sederhana adik-adik. Nah, di sini yang perlu kalian siapkan adalah gantungan baju, kelereng, koin, kantong plastik transparan atau kantong plastik yang tidak hitam yang kelihatan adik-adik. Nah, di sini siapkan alat penimbangnya. Alat penimbangnya adalah dari ini gantungan baju. Kalian ikat dengan tali adik-adik ya, posisinya seperti ini. Lalu letakkan kedua plastik yang transparan tadi di kedua ujung dari timbangan yang kita buat dari gantungan baju ini ya. Ini posisinya masih dalam kondisi kosong ya plastiknya. Lalu masukkan benda-benda yang akan kalian ukur di salah satu plastiknya. Misalnya ini yang akan diukur adalah botol. Lalu kalian masukkan kelereng dan koin hingga kedudukan keduanya ini seimbang. Jadi sejajar seperti ini. Kalau nanti misalnya yang botol plastik ini posisinya ini turun, berarti itu lebih berat adik-adik. Jadi kalian harus bisa menambahkan kelerengnya lagi. Nah, kalian bisa mencatat, misalnya kalian menimbang apa, berapa sih berat bendanya. Misalnya yang kalian timbang misalnya tadi botol, lalu kalian masukkan kelereng. Nah, seimbangnya itu sampai kelereng berjumlah berapa. Kalian bisa hitung adik-adik dan buat tabel seperti ini. Adik-adik,
Sekarang kalau kalian sudah tahu cara mengukur berat dengan timbangan sederhana, kalian akan menentukan mana benda yang paling berat dan yang paling ringan. Nah, di sini adik-adik, kita akan menjawab dengan cara memberikan tanda centang pada benda yang lebih berat adik-adik ya. Yang lebih berat, perhatikan di sini. Botol A ya, berat botol A ini, beratnya itu adalah ada 7 kelereng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan berat B atau berat kaleng ini adalah 5 kelereng. Jadi menurut adik-adik mana yang lebih berat? Dari gambar A yaitu botol atau gambar B yaitu kaleng? Kalau di sini botolnya 7 kelereng, kalengnya 5 kelereng, berarti yang lebih berat adalah botolnya. Maka yang lebih berat adalah yang A, gambar A adik-adik. Lalu yang kedua adik-adik. Nah, di sini ada kertas. Berat kertas yang digambar A ada berapa adik-adik? Ya, ada 3 kelereng. Lalu ada kardus. Berapa berat kardus ini? 5 kelereng. Nah, mana yang lebih berat adik-adik? 3 kelereng milik kertas atau 5 kelereng milik kardus? Ya, 5 kelereng milik kardus. Berarti yang lebih berat adalah yang B. Kita lihat contoh berikutnya adik-adik. Yang ketiga ya. Berat A adalah berapa kelereng ini? Ya, 5 kelereng ya. Kardus A ini 5 kelereng. Lalu di sini ada kardus dan kaleng. Nah, beratnya berapa kelereng adik-adik? Ya, ada 8 kelereng. Mana yang lebih berat adik-adik? Apakah yang A 5 kelereng atau B 8 kelereng? Ya, yang B adik-adik, yang 8 kelereng. Berarti yang lebih berat adalah 2 kaleng ini dan kardus. Kita lihat nomor 4 adik-adik. Nah, amati dulu adik-adik. Sekarang lihat gambar yang A. Beratnya berapa kelereng ya? Iya, beratnya 5 kelereng. Lalu gambar yang B, beratnya berapa kelereng? Iya, beratnya hanya 3 kelereng. Mana yang lebih berat? Ya, yang lebih berat adalah yang A. Berarti kotak jus ini lebih berat daripada ini apa adik-adik, botol gelas ya, minuman gelas gitu ya. Nah, ini yang lebih berat yang A. Kita lihat gambar yang kelima adik-adik. Nah, gambar kelima ini nih. Menurut adik-adik, berapa sih berat A ini berdasarkan jumlah kelerengnya? Iya, 5. Ternyata botol ini beratnya adalah 5 kelereng. Lalu yang B ini ada berapa kelereng? Oh, ada 8 kelereng. Berarti berat mana? A atau B adik-adik? Mana yang lebih berat? Ya, yang B karena beratnya 8 kelereng. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 3 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.